Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, polemik tentang nasab Ba'alawi masih terus berlanjut kaum muslimin. Sampai-sampai ada seorang tokoh dari Aswaja, Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro, yang ikut angkat suara mengomentari statement dari para kabeb Ba'alawi yang menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Ya. Dan tentu kita tahu siapa-siapa saja para kabib Ba'alawi yang menyatakan bahwa tes DNA itu hukumnya haram. Terutama Hanif Alatos, kemudian Bahar Smith. Itu dua tokoh Ba'alawi yang vokal, yang berkoar-koar menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Padahal di sisi lain, mertuanya Hanif Alatos, Pak Rizik Syihab, imam besarnya para kabib Ba'alawi, memerintahkan para kabib Ba'alawi, memerintahkan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tes DNA, untuk melakukan verifikasi supaya terbukti apakah benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan. Itu perintah imam besar. Ya, imam besarnya Kabib Ba'alawi tapi ya, bukan imam besarnya umat Islam. Perintah imam besar para Kabib Ba'alawi, perintah dari mertuanya Hanif Alatos. Tapi yang anehnya Hanif Alatos menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Ya, coba kita lihat bagaimana komentar dari Profesor Dr. Ahmad Zahro terhadap pernyataan para Kabib Ba'alawi yang menyatakan bahwa tes DNA hukumnya haram. Wakil soal habaib ya. Biar dijawab kan mas. Tapi ini kata jawab yang takoi banyak. Kau yang nanya kono tak jawab tuh masalah habaib. Tapi baiklah. Wong kita kok ikut jawab. Prof, lapo. Apa benar bahwa tes DNA itu haram? Siapa sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wa darurat itu tubiqul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya saya, sejujurnya saya pernah menonton, dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok diharamkan biaya. Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi, kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh. Siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini, saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap dihargai. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Jadi lu HP keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngomong nih daripada ngomong nih. Tapi umpama ngomong nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lainnya ora, jelas dosa. Ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjenengan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyembah ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, itu urusan pribadi, tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya bom kok mari ini gak ono sing takon masalah Habib meneh. Saya juga ono sungkane sahabat Habib saya banyak yang akrab dengan saya itu banyak, tapi ya itulah. Kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya itu malah berusaha sembunyi. Ya itu orang buka neh onyenane Mas. Jadi saya ingin penjenengan sembunyi aja lah. Enggak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah nanti urusan di akhirat.
tenan pora. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya dibongkar atau izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu tidak ada, sak dunia itu 180 wong itu tidak ada, terus piye itu? Maksud cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA nya. Wah aneh. Sing haramkan siapa Mas? Hanif itu mantune Gus, mantune. Loh, lagi berarti orang tua kalau mantune gak waduh Mas. Astagfirullahaladzim. Oh janganlah, sampai mantu yo kudu nyadar. Jangan menentang orang tua. Atau orang tua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan apa itu, bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus menyangkut malah jatuh. Ini laku kasus bolak-balik loh. Itu kaum muslimin ya, dari pernyataan Profesor Dr. Ahmad Zahro itu kaum muslimin ya, beliau ini condong mengakui bahwa para Kabeb Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW karena secara tes DNA itu tidak terbukti bahwa mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Jangankan zuriat Nabi Muhammad SAW, haplogrup mereka pun bukan haplogrup orang Arab. Haplogrup kalau keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi, harusnya haplogrupnya J. Tapi para